Tipe kepribadian cara mengatur keuangan. Kita sering mempelajari soal literasi keuangan, tetapi ketika menyangkut kesehatan finansial masih banyak yang acuh. Masing-masing orang memiliki keyakinan dan emosinya sendiri terhadap uang. Biasanya hal itu terjadi dari pengalaman hidup kita, misalnya dipengaruhi oleh situasi saat ini. Melakukan identifikasi tentang tipe kepribadian uang mana yang termasuk dalam diri Anda, dan memahami jebakannya masing-masing dapat meningkatkan hubungan Anda dengan uang secara signifikan. Ini dapat membantu Anda seperti menghemat uang agar tidak impulsif, anggarannya menjadi lebih baik, melakukan investasi dan menyiapkan dana pensiun. Nomor 1. The Compulsive Save. Apabila Anda punya kebiasaan menyisihkan uang untuk ditabung tanpa tujuan akhir, maka Anda termasuk tukang menabung atau disebut dengan the compulsive save. Tukang menabung hidup sangat hemat. Orang-orang di sekitarnya sering meminta saran atau sering datang untuk meminta bantuan terkait keuangan. Tetapi, the compulsive save acap kurang menghargai kerja kerasnya sendiri sebab enggan membelanjakan uangnya. Ciri-cirinya sebagai berikut. Pertama, Anda menyisihkan uang tanpa henti, terkadang tanpa memikirkan tujuan akhir apa yang sebenarnya ingin Anda capai. Kedua, Anda percaya menabung adalah satu-satunya cara untuk merasa lebih aman dalam hidup. Ketiga, Anda sangat hemat. Jebakannya adalah, beberapa tipe ini sangat takut kehilangan uangnya sehingga mereka banyak menghabiskan seluruh hidupnya tanpa menghabiskan apapun yang telah mereka tabung dengan susah payah. Bagi tipe kepribadian uang ini akan lebih baik jika Anda belajar menemukan keseimbangan antara menabung dan menikmati hidup. Nomor 2. The Compulsive Spender. Kerap kali memperlakukan orang lain dengan istimewa, ini karena suka belanja hal yang enggak perlu atau suka lapar mata. Akhirnya memberikan hadiah pada orang yang dikenalnya tanpa alasan yang jelas. Bahkan, bukan di hari penting, misalnya ulang tahun, seseorang yang punya karakter the compulsive spender memberi dan berbelanja. Negatifnya, kepribadian yang suka belanja jika tidak tepat mengelola uangnya bisa mencapai limit pengeluaran bahkan hutang. Ciri-cirinya, sebagai berikut. Pertama, Anda cenderung menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak terlalu dibutuhkan. Kedua, Anda memiliki kepribadian yang ramah dan suka memperlakukan orang dengan sesuatu yang istimewa, terkadang tanpa alasan tertentu. Ketiga, saat Anda berada dalam tekanan emosional. Solusi Anda adalah belanja untuk kepuasan sesaat. Jebakannya adalah, jika tipe ini memiliki hutang dalam jumlah banyak pun tidak akan menghentikan mereka untuk tetap berbelanja. Bahkan dalam kasus yang ekstrim, mereka berisiko untuk bangkrut jika mereka terus-menerus berbelanja lebih dari pendapatan yang mereka hasilkan. Bagi tipe kepribadian uang ini, sebaiknya membuat rencana anggaran karena hal itu dapat membantu Anda melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Nomor 3. The Compulsive Moneymaker. Ciri-cirinya sebagai berikut. Pertama, Anda percaya bahwa dengan menghasilkan lebih banyak uang adalah rahasia menuju kebahagiaan. Kedua, Anda menghabiskan sebagian besar energi Anda untuk mencoba menghasilkan uang sebanyak mungkin. Ketiga, Anda menikmati pengakuan dari orang lain atas kesuksesan finansial Anda. Jebakannya adalah, karena mereka terlalu fokus pada menghasilkan lebih banyak uang sehingga membuat mereka terkadang melupakan hal lainnya. Contohnya, lebih memilih kerja pada akhir pekan daripada kumpul dengan keluarga. Bagi tipe kepribadian uang ini sebaiknya tujukan juga uang yang Anda hasilkan untuk membantu orang lain, seperti menyumbang ke panti, mengajak keluarga liburan atau memanjakan diri. Nomor 4. The Indifferent to Money. Kepribadian yang abai terhadap uang ada sisi positif dan negatifnya, sama seperti kepribadian sebelumnya. Sisi positifnya, uang bukan hal besar yang menentukan kebahagiaan. Dengan uang secukupnya, kepribadian the indifferent to money bisa menentukan kebahagiaannya. Tetapi, buruknya, karena terlalu nyaman, jadi enggak memperhatikan flow keuangan atau terlena sehingga kurang tahu cara mengelola pengeluaran yang baik. Ciri-cirinya sebagai berikut. Pertama, Anda jarang memikirkan soal uang. Dalam kasus ekstrim, Anda percaya bahwa uang itu buruk atau jahat secara turun-temurun. Anda sangat yakin bahwa uang seharusnya tidak memengaruhi keputusan penting dalam hidup.
Sebenarnya orang dengan kepribadian ini termasuk orang dengan pola pikir yang sehat karena mereka bisa bahagia walaupun hanya punya sedikit uang. Tapi hal itu bisa menjadi buruk jika mereka tidak bertanggung jawab terhadap keuangan mereka, terutama kalau mereka menjadi menggantungkan hidupnya ke orang lain. Walaupun orang dengan kepribadian uang ini merasa nyaman secara finansial, tapi Anda juga harus tetap peduli tentang kemana saja uang Anda pergi, dan untuk apa saja pemakaiannya. Karena hal ini dapat mengurangi banyak tekanan finansial di masa depan. Nomor 5. Savers-splurger. Ciri-cirinya sebagai berikut. Pertama, Anda suka menabung tapi juga suka boros. Kedua, Anda menabung banyak uang tapi di saat bersamaan Anda juga suka berbelanja hal-hal yang sebenarnya tidak Anda butuhkan atau jarang digunakan. Jebakannya adalah, orang dalam tipe ini biasanya mengalami kekecewaan, karena uang yang dihasilkan dari kerja keras mereka kerap kali habis begitu saja untuk hal-hal yang tidak penting. Bagi tipe kepribadian ini supaya tidak mengalami kekecewaan sebelum membeli apapun, coba bayangkan bagaimana perasaan Anda 1 atau 2 minggu setelah membelinya. Jangan lupakan juga tujuan keuangan Anda. Nomor 6. Tegembler. Ciri-cirinya sebagai berikut. Pertama, Anda suka menghasilkan uang tapi juga boros. Kedua, sensasi risiko dan janji imbalan adalah kesenangan tersendiri bagi Anda yang sebenarnya bisa membuat Anda tersesat dengan cepat. Ketiga, Anda terkadang mempertaruhkan uang Anda untuk menghindari kebosanan. Jebakannya adalah orang dengan tipe ini banyak yang menghalalkan segala cara seperti meminjam, menjual, bahkan yang paling seramnya adalah mencuri untuk memenuhi kesenangan dirinya dan untuk menutupi kerugian yang telah dialaminya. Orang dengan kepribadian uang seperti ini harus mulai aware tentang pentingnya menyisihkan tabungan sebelum membuat keputusan besar soal keuangan. Anda boleh bersenang-senang tapi harus tahu batas. Nomor 7. The Warrior. Ciri-cirinya sebagai berikut. Pertama, tidak peduli berapa banyak pun uang yang dimiliki, Anda akan terus-menerus merasa khawatir akan kehilangannya kapan saja. Kedua, Anda kurang percaya diri pada kemampuan Anda untuk mencapai kebebasan finansial. Ketiga, Anda terus-menerus terobsesi pada skenario terburuk di otak Anda tentang apa yang akan terjadi jika Anda kehabisan uang. Jika Anda terjebak pada rasa khawatir dan cemas ini, maka Anda bisa kehilangan kebahagiaan Anda dan itu bukan hal yang baik. Sebaiknya Anda mencoba cari tahu dari mana asal kekhawatiran finansial Anda tersebut. Mungkin Anda bisa coba berkonsultasi pada penasihat keuangan atau mendatangi terapis.